Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trik Belajar Channel bersama saya Yasin Yusuf. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih, mumpung di bulan Ramadan, ya kita maksimalkan ya usaha batiniah kita. Ya, kalau belajar itu usaha secara lahiriah ya. Belajar itu latihan lahiriah. Nah, usaha batiniah juga penting, yaitu dengan cara berdoa. Nah, mumpung bulan Ramadan ini kita manfaatkan maksimal mungkin untuk meningkatkan usaha batiniah kita ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas waktu yang mustajab ya, waktu di mana doa itu akan dikabulkan untuk cita-cita teman-teman ya, khususnya menjadi perangkat desa mumpung bulan Ramadan. Di manakah waktu-waktu mustajab itu? Langsung kita bahas ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana akan dilipat gandakan semua amal yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, teman-teman jangan sampai terlewatkan untuk berdoa semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Nah, waktunya di mana saja? Nah, jangan lewatkan ya waktu-waktu ini, karena waktu-waktu ini itu mustajab ya, akan dikabulkan dengan keteguhan hati, usaha yang maksimal, belajar yang maksimal, ditambah dengan usaha batiniah yang maksimal. Insya Allah, Allah akan mendengarkan doa kita. Di manakah waktunya? Yang pertama adalah jangan lewatkan waktu berikut ini. Yang pertama sepertiga malam ya, sepertiga malam terakhir. Nah, apalagi di minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir bulan Ramadan, di mana minggu-minggu turunnya ya Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar di minggu-minggu terakhir ini. Makanya kita maksimalkan berdoa ya, memohon kepada Allah agar cita-cita yang kita inginkan itu terkabul. Sepertiga malam ya, sepertiga malam sebelum sahur gitu kan, bangun tidur, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa baru sahur gitu ya. Ini manfaatkan, karena sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, bahkan merupakan waktu yang paling mustajab, sebab Rasulullah mensabdakan terkabulnya doa di waktu itu. Jadi bangun pagi ya, sempatkan untuk sholat ya, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian berdoa gitu ya teman-teman. Kita lanjut waktu berikutnya, yaitu setelah selesai sholat 5 waktunya. Jadi teman-teman kalau sudah selesai sholat 5 waktu ya, jangan lupa berdoa, jangan langsung lari gitu ya, tapi manfaatkan waktu itu, karena selesai sholat 5 waktu ternyata adalah waktu yang mustajab juga. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa manakah yang didengar Allah? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, doa pada akhir malam ya, sepertiga malam, dan setelah sholat maktubah. Sholat maktubah itu adalah sholat wajib. Jadi teman-teman jangan melewatkan setelah sholat ya, sholat maktubah, sholat wajib, kemudian zikir, kemudian berdoa, memohon kepada Allah agar cita-cita hajat kita itu terkabul gitu ya. Lanjut. Waktu berikutnya adalah antara adzan dan iqamah gitu ya. Jadi ketika mendengarkan suara adzan dijawab gitu, setelah itu berdoa ya, berdoa memohon semoga hajat kita, cita-cita kita itu dikabulkan oleh Allah. Seandainya tidak dikabulkan, pasti Allah memberikan jalan yang terbaik, ada rencana yang indah ya dari ikhtiar kita gitu ya. Jadi tetap berpikiran positif. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita secara batiniah. Lahiriahnya belajar dengan mengerjakan soal-soal, kemudian mendengarkan video-video yang sudah saya buat ya, itu secara lahiriah. Nah, secara batiniah kita berdoa kepada Allah. Barangkali ya, perlu diyakini pasti ada sebuah keajaiban di mana ketika kita itu sudah mentok tidak bisa ya, dengan pertolongan Allah ternyata dimudahkan. Yang sudah dipelajari jadi ingat, yang tidak bisa ndelalah gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ndelalah kalau bahasa Jawa itu ya,
yang dipilih itu benar gitu ya, bisa jadi gitu ya, karena kekuatan doa itu sangat luar biasa. Lanjut, waktu selanjutnya adalah saat sahur dan menjelang berbuka puasa. Nah ini manfaatkan juga ya saat sahur gitu kan. Jadi selain doa niat besok mau berpuasa, sempatkan untuk berdoa ya untuk hajat-hajat kita gitu ya, khususnya untuk perangkat desa ya, agar ketika tes atau ujian perangkat desa itu bisa dipermudah. Dan juga menjelang berbuka puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka gitu ya. Di saat berbuka gitu, sebelum makan atau sesudah makan juga nggak masalah gitu. Yang penting dipanjatkan doanya gitu ya, setelah misalnya sebelum makan ya, doa puasa, setelah doa puasa gitu kan, doa berbuka puasa, kemudian sejenak berdoa agar hajatnya itu terkabul. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika waktu sahur akhir-akhir malam mereka berdoa mohon ampunan gitu ya. Ini maksudnya adalah bahwa waktu sahur itu juga merupakan waktu-waktu yang sangat mustajab. Lanjut, di hari Jumat. Nah, di hari Jumat jangan lupa ya, ada waktu-waktu yang sangat mustajab. Yang pertama, pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu carilah di akhir waktu setelah asar ya. Setelah asar itu merupakan waktu yang sangat mustajab gitu ya. Selain itu di antara dua khutbah Jumat gitu ya, kalau sholat Jumat itu kan khutbahnya ada dua. Nah di antara dua itu ketika sang khotib itu duduk, maka kita menyempatkan untuk berdoa gitu ya, memohon kepada Allah agar ketika ujian ya dipermudah, kemudian diberikan hasil yang terbaik ya gitu ya. Hasil terbaik itu belum tentu diterima gitu ya, bisa jadi ketika kalah itu juga hasil yang terbaik, ada rencana-rencana Allah yang lebih bagus gitu kan untuk kita gitu. Makanya kita berdoa diberikan hasil yang terbaik gitu ya. Jadi jangan lupa berdoa di antara dua khutbah gitu ya. Ketika sang khotib sedang duduk, kita berdoa. Nah, yang terpenting juga jangan lupa restu orang tua gitu. Dari pertama gitu minta doa ya, minta restu kepada orang tua. Jangan sampai umpet-umpetan ya, jangan sampai bersembunyi tidak diberitahukan orang tua. Nah itu jangan, karena doa orang tua itu mustajab sekali gitu ya. Temui orang tua ya, minta doa kepada ibu, ayah gitu ya. Nah jadi mintakan orang tua. Seandainya orang tua sudah tidak ada ya, mintakan ke kakak, saudara yang tua atau yang lain gitu ya. Intinya adalah agar kita itu ya semakin kuat secara batiniah, sehingga ketika ujian itu tidak ada keraguan lagi. Begitu ya teman-teman, itulah waktu-waktu yang mustajab, dan jangan lupa untuk minta restu ke orang tua. Dari saya mengucapkan selamat belajar, selamat berjuang. Ingat, totalitas belajar sebelum ujian ya. Sebelum ujian teman-teman harus benar-benar totalitas, sehingga nantinya ketika ujian tiba teman-teman sudah siap bertempur gitu ya. Dari kita mengucapkan sekali lagi selamat belajar, semoga sukses, dan jangan lupa untuk subscribe